Love Fate. Mariage and Divorce, Season 2 Episode 12 hampir merupakan pembicaraan di sofa selama 60 menit antara Pi Yang dan Yusin. Beberapa poin tidak tertahankan, tetapi dialognya dibuat dengan sangat baik. Kita bisa melihat 60 menit penuh konfrontasi emosional Pi Yang dan Yusin. Yusin terus mempertahankan pernikahannya, sementara Pi Yang dengan tegas menginginkan perceraian. Dialognya dibuat dengan sangat baik. Benar-benar menunjukkan bagaimana pasangan berbicara mengenai masalah mereka untuk berkompromi atau mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Namun bagi sebagian orang, ketegangan cerita tersebut bisa membuat lelah. Para pemeran melakukan pekerjaan luar biasa dalam menyatukan adegan. Cerita ini berhasil membawa penonton merasakan emosi dan kemarahan Pi Yang. Penonton dibuat gelisah selama 60 menit. Pokoknya, episode dimulai dengan Pi Yang dan Yusin sarapan bersama. Yusin tampaknya dalam suasana hati yang baik setelah melihat Pi Yang. Dia menawarkan untuk membeli makanan favorit Pi Yang. Namun Pi Yang terus menolak semuanya. Setelah makanan disajikan, mereka mengejar satu sama lain. Yusin terjebak pada saat itu, berpikir bahwa semuanya perlahan kembali seperti dulu. Dia menawarkan untuk mengunjungi Jia, yang akan bermain ski dengan keluarga teman mereka. Namun, Pi Yang berkata bahwa mereka akan pergi ke pengadilan. Yusin bingung. Dia menolak untuk pergi dan meminta Pi Yang untuk memikirkan nasib Jia jika mereka sampai cerai. Namun Pi Yang bersikeras bahwa dia sudah mengambil keputusan. Di dalam mobil, dia mengatur navigasi satelit ke alamat pengadilan, namun Yusin dengan keras kepala malah pergi ke rumah mereka. Yusin mengonfrontasinya dengan mengatakan bahwa laki-laki berbeda untuk membenarkan perselingkuhannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memaafkan Pi Yang jika dia ketahuan selingkuh. Pi Yang dengan kejam menjawab bahwa selingkuh bukan masalah gender, melainkan masalah karakter. Pi Yang tidak percaya kata-kata kosongnya lagi. Setelah mereka tiba di rumah, Yusin berlutut, memohon pengampunan. Pi Yang tetap tak tergoyahkan. Dia membiarkan Yusin berlutut. Itu tanda bahwa dia tidak lagi melayani rumah sebagai istri lagi. Kemudian, dia meminta Yusin untuk berdiri, karena itu tidak akan mengubah apapun, sebab semua yang Yusin lakukan membuatnya jijik. Terlepas dari semua itu, Yusin terus memohon. Dia terus membenarkan diri sendiri dan mengutip semua buku dan artikel terkenal. Dia membawa Konfusius, yang pada usia 70 tahun berhenti bermain-main dengan kehidupan. Dia menggunakan contoh ini dan berpendapat bahwa dia masih berusia 40-an untuk membenarkan semua keingintahuan dan kekurangannya. Dia belak-belakan bahwa sempat terganggu sebentar akan pernikahan mereka, dan menjelaskan bahwa perselingkuhannya adalah bagian dari hal-hal yang biasa dilakukan pria. Sementara Pi Yang menegaskan bahwa perselingkuhan adalah masalah utama. Dia juga menggunakan vas yang pecah sebagai metafora untuk kepercayaannya yang telah rusak. Meskipun semua bagian direkatkan, retakannya masih ada. Yusin lalu mengatakan bahwa hubungannya dengan Ami sebagai tidak lebih dari sebuah hubungan asmara. Dia kemudian berargumen bahwa dia stres berurusan dengan pasien dan menjalankan rumah sakit, jadi dia perlu mencari pengalih perhatian. Untuk menggambarkan hubungan mereka, ia menggunakan referensi dari buku Men from Mars, Woman from Venus. Pi Yang berpendapat bahwa dia bisa berhenti berhubungan dengan Ami jika dia tidak berniat mengejar lebih jauh. Dia juga ingat bagaimana Yusin mulai menunggang kuda untuk menyalurkan stresnya, tapi dia tidak pernah membawa keluarganya, meskipun Jia ingin datang. Sebaliknya, dia menunggang kuda bersama Ami setiap saat. Pi Yang dengan jelas melihat bagaimana Yusin dengan tulus menyukai Ami, tetapi cukup pintar untuk mempertanyakan apakah dia mencintainya atau tidak. Masalah dengan Yusin adalah dia ingin menghindari masalah utama dengan menggunakan semua metode filosofis dan psikologis. Dia mencoba menjelaskan mentalitas dan situasi keluarga Ami yang lemah. Dari masalah ayahnya dan bagaimana dia lahir di luar nikah. Pi Yang dengan cepat menghindari peluru dengan berargumen bahwa dia bisa menahan diri. Jika kita mendengarkan dengan seksama, Yusin selalu memulai setiap argumen dengan, mereka berkata, apa yang harus dilakukan pria, atau, itu tertulis di buku atau artikel. Dia tidak pernah sekalipun bertanggung jawab atas tindakannya sebagai Shin Yusin. Pi Yang sepenuhnya menyadarinya. Setelah gagal mendapatkan simpati Pi Yang, Yusin menyatakan akan memberikan semua asetnya pada Pi Yang. Pi Yang menolak tawaran itu dengan mengatakan bahwa itu tidak akan menghasilkan apa-apa untuknya. Yusin membela dirinya sendiri. Selama 13 tahun terakhir, dia selalu menjadi pria keluarga yang setia.
Tentu saja, Pi yang menertawakannya. Pi yang membawa masa lalunya, tentang bagaimana dia tidak menerima banyak kasih sayang dari ibunya karena dia meninggal lebih awal. Meskipun Dongmi mengisi kekosongan itu, namun itu tidak pernah sama. Yusin juga mengungkit jadwal padat ayahnya untuk mengurus rumah sakit, jadi dia juga tidak mendapat banyak perhatian darinya. Tapi Pi yang tidak mempercayai apapun. Dia terus membencinya dengan menanyakan bagaimana rasanya memiliki seorang wanita muda yang melekat dengan kasih sayangnya. Gagal mendapatkan simpati, Yusin mulai mengungkapkan semua aspek baiknya. Dari kebersihan yang baik, reputasi yang baik, bagaimana dia memiliki pekerjaan yang sempurna, sehingga dia tidak pernah menggunakan uangnya untuk membeli sesuatu, dan selalu mengutamakan keluarganya. Pi yang menantangnya untuk tidak pernah menggunakan kata keluarga lagi padanya. Yusin berpendapat ini pertama kalinya dia berselingkuh, dan itu akan terjadi sesekali untuk setiap pernikahan. Pi yang kemudian membalas dengan mengatakan bagaimana dia juga menemukan pria menarik di pekerjaannya, tapi hanya itu. Dia tidak mengejarnya lebih jauh. Dia juga menambahkan, sekali penipu, akan tetap penipu. Setelah beberapa upaya untuk membalikkan keadaan, Yusin mulai menyerang kerentanan Pi yang tentang masa lalu keluarganya. Dia menghadapkan Pi yang tentang perceraian orang tuanya dan bagaimana dia membenci ibunya. Dia menyalakan kebenciannya terhadapnya dengan rasa bersalahnya atas penyakit dan kematian ibunya. Dia menggunakan jia dan kondisi fisik dan mentalnya sebagai alasan untuk pernikahan mereka yang tenggelam. Ketika Pi yang mempertanyakan mobil yang dia beli untuk Ami, Yusin mengatakan bahwa dia menggunakan uangnya sendiri, dan itu adalah harga yang harus dia bayar untuk perpisahan itu. Pi yang juga tidak 100% tidak bersalah. Dia memiliki kekurangan. Dia berusaha untuk kesempurnaan karena pendidikan keluarga masa lalunya. Dari menjadi istri dan ibu yang sempurna, ini mungkin telah merugikan Yusin. Dan saat itulah dia mulai menyerang persona istrinya yang sempurna dan sempurna, mengatakan jika dia bukan pencari nafkah keluarga dan dia tidak mendapatkan uangnya sendiri, maka Pi yang hanya akan berada di level yang sama dengan rata-rata wanita. Sebelum ini, Yusin berpendapat bagaimana rata-rata istri akan memaafkan perselingkuhan suami mereka untuk selamanya. Dia juga menambahkan bahwa jika bukan karena Dongmi, ayahnya tidak akan menyetujui pernikahan mereka karena latar belakang Pi yang. Di sisi lain, ini juga menunjukkan bagaimana Yusin sebenarnya merasakan perasaan rendah diri terhadap Pi yang. Tidak seperti Ami, dia jelas mendominasi segalanya sementara Pi yang tahu alasannya. Merasa frustrasi, Pi yang berdiri untuk mengambil air, dan dia bertanya pada Yusin apakah dia ingin minum. Setelah dia kembali, Yusin mengkritiknya karena tidak memaafkan dan menyimpan dendam. Dia melanjutkan tentang bagaimana Pi yang tidak pernah belajar menghadapi kesulitan dengan mengabaikan ibunya sendiri, sampai-sampai dia menyerang bagaimana orang tua tunggal membesarkannya. Pi yang menamparkan wajahnya. Pi yang bertanya apakah begitu cara Nyonya Kim mengajarinya. Kalau dipikir-pikir, Yusin kemungkinan besar dipengaruhi oleh Dongmi. Dongmi selalu tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang tepat untuk berada di sisi Pi yang sambil diam-diam memasukkan obat ke dalam minumannya untuk mencoba tidur dengan suaminya. Sudah beberapa kali Yusin memberitahu Pi yang bahwa semuanya sudah berakhir antara dia dan Ami. Tetap juga beberapa kali Yusin meminta Ami untuk menunggunya setelah 2-5 tahun. Mungkin kasihan karena Ami tidak stabil secara mental, tetapi dia tidak pernah secara resmi meninggalkannya, dan itulah poin utamanya. Pi yang membalas semua serangan gasnya dengan mengatakan bahwa dibesarkan dalam keluarga yang sempurna tidak menjamin menjadi orang suci. Manusia tidak sempurna, untuk memulai. Pi yang dengan sinis mengatakan bagaimana keduanya seharusnya menikahi dewa karena mereka berusaha untuk kesempurnaan dan pengampunan. Pi yang juga memotongnya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin mengambil asetnya karena dia memiliki pekerjaan yang layak. Dia hanya meminta Yusin untuk membayar biaya pendidikan Jia. Dia tidak akan mundur dari perceraian. Yusin menurunkan egonya dan memohon untuk terakhir kalinya. Kali ini, air mata mengalir di kedua wajah. Pi yang mengingat cerita ketika dia secara tidak sengaja menyaksikan Yusin memeluk Ami di bangsal VIP-nya. Pikiran tentang ibunya yang sekarat sementara suaminya merawat selingkuhannya, membuatnya jijik. Dia ingat dengan jelas bagaimana dinding rumah sakit bergetar setelah menyaksikan perselingkuhannya. Awalnya, Pi yang menyangkal semuanya. Pi yang kemudian menyatakan, karena perselingkuhan Yusin, dia tidak dapat melakukan percakapan terakhirnya dengan ibunya karena kebisuannya akibat gejolak emosinya.
Pi Yang mengakui kekurangannya sebagai istri dan anak perempuan. Dia menangis. Dia sudah berusaha memberikan segalanya untuk keluarga agar terhindar dari nasib buruk yang menimpa orang tuanya. Yusin memohon untuk terakhir kalinya, tapi Pi Yang tidak ingin membesarkan Jia dengan mengadakan pertunjukan selama sisa hidup mereka. Mengapa seseorang harus menjalani kehidupan yang tidak bahagia yang dipenuhi dengan keraguan? Pi Yang berjanji untuk membiarkan Yusin bertemu Jia dari waktu ke waktu, belajar dari kesalahan masa lalu keluarganya. Setelah mendengar pukulan terakhir Pi Yang, Yusin akhirnya mundur. Air mata mengalir di pipinya. Cukup menyakitkan untuk ditonton. Kita bisa merasakan rasa bersalah dan kehancuran dari kedua belah pihak. Apalagi jika kita melihat kembali betapa bahagia dan sempurnanya kehidupan keluarga mereka sebelum badai. Yusin tak berdaya bertanya bagaimana mengajukan perceraian dan bersikeras mengambil alih pembagian aset. Pi Yang juga setuju untuk makan dari waktu ke waktu sebagai satu keluarga. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan memberitahu Jia kebenaran tentang pernikahan mereka sampai Jia berada pada usia di mana dia dapat sepenuhnya menerimanya. Mereka akan pindah ke rumah mendiang ibunya untuk sementara waktu. Ini berarti Yusin akan terjebak dengan Dong Mi untuk saat ini. Setelah semua ketegangan, Pi Yang meraih mantelnya dan mencoba memanjakan dirinya dengan memperbaiki riasannya yang penuh kesedihan. Rumah yang dulu ramai berubah menjadi dangkal. Yusin menutupi wajahnya dengan air mata karena perceraian. Pi Yang berjalan keluar dari ruangan untuk menghadapi takdir mereka. Yusin sekali lagi berlutut di hadapannya dan meminta maaf untuk semuanya. Dia juga mengemukakan bagaimana dia bukan menantu yang baik sejak awal. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan selingkuhannya daripada merawat ibu mertuanya. Pi Yang hancur, mengakui semua dosanya sebagai anak perempuan kepada ibunya. Dia sangat menyesali semuanya dan yang bisa dia lakukan hanyalah menuliskan kata-kata di baju ibunya sebelum jantungnya berhenti berdetak. Dia membenci Yusin tentang bagaimana dia menghancurkan keluarga. Tapi semuanya sudah terjadi. Mereka berdua mengumpulkan kekuatan mereka dan berjalan